Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Almanar. Saya akan mempresentasikan mengenai 8 kompetensi. Yang pertama mengenai kajian dan analisis situasi. Analisis kebijakan kesehatan merupakan hasil pengembangan dari analisis kebijakan publik. Kebijakan kesehatan adalah serangkaian keputusan, rencana, dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan spesifik kesehatan dalam masyarakat dan memberi dampak positif terhadap kesehatan populasi. Peran dan fungsinya menganalisis kebijakan kesehatan antara lain adanya analisis kebijakan kesehatan akan memberikan keputusan yang fokus pada masalah yang akan diselesaikan. Analisis kebijakan kesehatan mampu menganalisis multidisiplin ilmu kebijakan dan kedua disiplin ilmu kesehatan sehingga akulturasi keduanya dapat menjadi subkajian baru dalam khazanah keilmuan. Adanya analisis kebijakan kesehatan, pemerintah mampu memberikan jenis tindakan kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Memberikan kepastian dengan memberikan kebijakan atau keputusan yang sesuai atas suatu masalah yang awalnya tidak pasti. Analisa derajat kesehatan menjelaskan masalah kesehatan apa yang dihadapi. Analisis ini akan menghasilkan ukuran-ukuran derajat kesehatan secara kuantitatif, penyebaran masalah menurut kelompok umur penduduk, menurut tempat dan waktu. Perencanaan program dan kebijakan. Perencanaan kesehatan adalah proses yang terdiri dari langkah-langkah sistematis berkesinambungan sekuensial. Langkah-langkah dalam perencanaan program dan kebijakan antara lain analisis keadaan dan masalah atau disebut analisis situasi, perumusan masalah secara spesifik, penentuan prioritas masalah, penentuan tujuan, dan penentuan alternatif untuk mencapai tujuan yang memiliki alternatif terbaik. Kemampuan komunikasi. Komunikasi adalah proses pengoperasian rangsangan atau stimulus dalam bentuk lambang atau simbol bahasa atau gerak untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Di mana komunikasi berupa pengalihan suatu pesan dari satu sumber kepada penerima agar dapat dipahami. Fungsi dari komunikasi yaitu adalah untuk menyampaikan pesan serta menyebarluaskan informasi yang bersifat mendidik masyarakat, untuk memberi instruksi kepada penerima pesan, untuk mempengaruhi, mengubah pesan, dan untuk mengubah sifat penerima pesan. Pemahaman budaya. Tujuan penerapan pelayanan kesehatan modern dan profesional adalah memperhatikan nilai-nilai budaya tersebut dalam upaya beradaptasi dengan budaya masyarakat dalam menciptakan tujuan dan pelayanan kesehatan modern. Upaya tersebut dapat berupa penggunaan metode yang tepat untuk berinteraksi secara sensitif, efektif, dan profesional dengan orang yang berbeda latar budaya, mengembangkan dan mengadaptasi berbagai pendekatan untuk menampung masalah kesehatan masyarakat yang terkait dengan perbedaan budaya. Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk membangun masyarakat agar mereka memiliki inisiatif, melakukan aktivitas sosial agar mereka bisa membenahi situasi dan kondisi mereka sendiri. Tujuan utama pemberdayaan sendiri adalah untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah dan kelompok yang memiliki ketidakberdayaan. Adapun prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat antara lain prinsip kesetaraan, prinsip partisipasi, prinsip keswadayaan dan kemandirian, serta prinsip keberlanjutan. Pemahaman dasar kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat adalah keterpaduan antara ilmu kedokteran, sanitasi,
dan ilmu sosial dalam mencegah penyakit yang terjadi di masyarakat dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Tujuan kesehatan masyarakat adalah tiap masyarakat dapat mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik fisik, mental, sosial, serta diharapkan berumur panjang. Beberapa disiplin ilmu yang mendasari ilmu kesehatan masyarakat mencakup ilmu biologi, ilmu kedokteran, ilmu kimia, fisika, ilmu lingkungan, sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu pendidikan, dan lainnya. Perencanaan keuangan dan keterampilan manajerial mampu menerapkan keterampilan dasar hubungan antar manusia dan mampu melakukan negosiasi untuk pelayanan berbasis masyarakat. Pelayanan berbasis masyarakat itu sendiri merupakan suatu model yang berfokus pada pertukaran keterampilan dan kebijakan mereka sendiri untuk memberi pelayanan kepada orang lain. Mampu mengelola program sesuai dengan kondisi keuangan masyarakat yang stabil. Kemampuan memimpin dan berpikir sistem. Kemampuan memimpin dapat berguna dalam berkontribusi terhadap pengembangan, implementasi, dan pemantauan kinerja organisasi. Totalitas hasil kerja yang dicapai suatu tujuan organisasi, bahwa kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Mampu menggunakan sistem hukum dan politik untuk melakukan perubahan dan bisa mengaplikasikan teori dan struktur organisasi terhadap praktek profesional. Membantu menciptakan nilai dasar dan visi bersama menggunakan prinsip sebagai pedoman pelaksanaan program kesehatan masyarakat dan mengidentifikasi isu internal dan eksternal yang dapat berdampak terhadap penerapan dan pelayanan kesehatan masyarakat.